Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih balik lagi sama saya dan Bang Madu Muhammad. Kita akan membahas seputar isu-isu terkini dan akan kita tuntas setajam pisau. Asik. Bang, lagi rame membahas tentang kata-kata anjay. Nadanya mesti gitu ya? Iya, harus naik dia. Anjay. Jadi sampai sekarang belum dilarang. Kayak ekonomi kita ya? Sampai sekarang belum dilarang, nggak tahu sih. Abis gini terus turun ya. Saya nggak bilang gitu. Bapak itu yang bilang. Kalau nggak marah. Iya, jadi lagi ramai pembahasan kalimat itu. Saya nggak tahu apakah ini sebenarnya bisa dikaitkan. Sebenarnya ini hal yang menurut saya nggak penting-penting banget sih. Iya sih. Tapi saya ingin membahas karena menurut saya jadi penting. Kita nggak ngurusin COVID gitu ya, ngurusin apa gitu kayak lebih signifikan. Betul. Ya. Tapi kan yang pertama ributkan ini KPAI ya. Apa singkatannya? Komisi KNPA. Bukan, yang pelindungan anak. KPAI. Oh gitu. Maksudnya kalau KPAI itu maksudnya yang lebih, misalkan ngurusin ada banyak kasus pelecehan, itu kan lebih elegan lah. Prioritas. Dan memang gitu. Prioritasnya itu kan. Oke. Nah, ya saya bingung. Maksudnya kenapa kita harus membahas ini? Tapi menurut saya layak dibahas karena hal penting pun harus dibahas gitu, Bang. Ya. Hal nggak penting pun harus kita bahas. Ya, ini penting nggak penting. Ini penting nggak penting. Nah, silakan antum tanggapannya seperti apa? Saya sebenarnya belum pernah mempelajari akar kata anjay gitu. Kalau anjay dari sebuah umpatan anjing atau jadi anjir atau jadi anjay misalnya ya, kalau itu sumbernya itu, kalau di root cause asik. Kalau di dalam kemudian ketemu kata umpatan dan memang diniatkan untuk mengumpat, nah itu masalah. Kalau diniatkan untuk mengumpat. Cuma saya tapi kalau ekspresif gitu. Sekarang hari ini saya ngeliat anjay itu temennya mantul gitu ya. Iya. Temennya ambiar. Iya, ekspresif gitu. Temennya pansos gitu. Kayak istilah-istilah baru yang hadir. Iya, di era sekarang. Ya, ya jadi kalau menurut saya sih mungkin satu ya, tujuan kalimat itu. Itu bentuk ekspresi apa? Masing-masing orang berbeda. Jadi kalau ekspresinya umpatan, ekspresinya adalah kekesalan, maka itu jadi baik kalau emang tadi niatnya ngomong jorok terus diganti kata ini tengah-tengah. Tapi kalau niatnya mengumpat dan nggak ada kecenderungan baik. Kalau tadi kan ada kecenderungan baik. Tadi mau ngomong kata yang lebih kasar terus jadi les kasar gitu ya. Jadi kurang kasar. Itu oke lah gitu. Les kasar. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan gitu ya. Tapi kalau emang dia mengumpat dan itu umpatan menurut dia adalah umpatan, itu masalah berarti ya gitu. Tapi memang yang kedua yang paling penting emang nggak ada kata yang lebih baik dari itu ya. Itu yang lebih esensial. Misalkan kalimat itu sebagai ekspresi kesel gitu. Aduh kayak apa gitu kan oke juga gitu. Nggak harus juga anjay gitu kan. Nggak harus juga. Karena kata itu kemudian bisa dimaknai banyak oleh orang yang di sekitar dia gitu. Tapi kalau yang ngomong imam misalkan kan dia panutan ya buat makmum-makmumnya gitu. Itu masalah. Kemudian yang kedua memang kalau bahasa saya ketika kita punya, ini PR kita, PR anak-anak muda hijrah, sebelumnya kita masih hijrah ya, minggu lalu yang tag-nya emang naiknya duluan yang kemarin? Oh belum tentu ya, nah, ceritanya begitu. Artinya memang ada mainstreaming yang harus dibangun gitu. Bisa nggak sih misalkan anak-anak soleh, anak-anak baik gitu ya, seperti Imam dan teman-temannya itu, Amin. Kemudian bisa membangun mainstreaming istilah-istilah yang baik gitu. Karena menurut saya bahasa Arab nih indahnya orang Islam itu misalnya respon itu semuanya doa loh. Orang batuk langsung alhamdulillah yarhamukallah. Sakit nih si Aryo, oh syafahullah misalnya gitu ya. Oh dia meninggal langsung innalillah. Semua apapun tuh kalimatnya baik. Oh dia dapat kebaikan barokallah. Gak mungkin kirdun gak mungkin gitu ya. Enggak bakal. Jadi kalau kita perhatikan hampir semua respon spontan yang ditradisikan oleh agama Islam itu respon-respon yang doa. Barakallah, Masya Allah, Tabarakallah, Insya Allah, ya nggak? Syafakallah, Alhamdulillah, Yarhamukallah, Yahdikumullah. Jadi respon itu memang sesuatu yang ya komunikasi itu kan masalah kadang-kadang spontan gitu ya, nggak pakai ya, spontan doang. Nah, tahu orang kata deh. Maaf Bapak Komeng. Jadi ketika spontannya kita adalah kebaikan, apalagi nggak spontannya, ya nggak sih? Kalau spontannya kita adalah kalimat-kalimat yang wow-nya itu jadi Masya Allah gitu kan, atau Subhanallah. Kadang-kadang orang salah Masya Allah, Subhanallah menurut saya jadi nggak meter gitu, karena esensinya kan
esensinya menyebut nama Allah dan Betul. meyakini ada intervensi Allah dari setiap apapun yang terjadi. Betul. Misalkan kalimat alhamdulillah, memuji Allah, innalillah kalau lagi sedih dan seterusnya, itu semua, atau syafaqallah, syafaqillah, syafaqallah gitu ya, tinggal kata ganti yang dipakai apa. Ini Masya Allah itu luar biasa kalau menurut saya. Kalau kemudian kita bisa membiasakan itu. Jadi PR teman-teman generasi muda yang milenial, generasi Z bisa nggak sih memainstreaming istilah-istilah yang baik gitu. Iya. Jangan sampai istilah yang akar katanya bisa jadi dari umpatan gitu. Umpatan yang diperhalus. Walaupun tadi saya bilang kalau dia niatnya ngumpat terus pakai kata yang lebih tengah, ya mudah-mudahan dapat hidayah. Karena niat dia tahu mengumpat yang kata-katanya kotor itu buruk gitu, pasti dosanya yang ini minimal ada. Dia pengen ngumpat aja cuma dengan pilihan yang lebih soft misalnya gitu ya. Ya mudah-mudahan niat baik itu diapresiasi gitu ya. Tapi poin saya di situ. Oke. Kalau mengenai kalimat umpatan itu kan ada aturan-aturannya nggak sih, Bang? Maksudnya kayak kadang kan kita contoh misalkan merespon ya, kayak merespon misalkan namanya kan nggak keluar, maksudnya merespon itu kan bukan kata-kata yang direncanakan kan, ketika yang nggak spontan gitu kan. Tapi kan kita punya namanya, kalau bahasa orang neuroscience itu apa gitu ya, ada misalkan jadi memori itu nggak cuma di otak sebenarnya, kita tuh di lidah, di otot tuh ada memorinya, ada muscle memory, ada memori. Jadi sebenarnya apa yang keluar itu kadang ada di memori kita, ya nggak sih? Nah memori itu kalau isinya baik-baik kan keluarnya juga baik. Betul, gitu. betul. Sebenarnya lebih ke sana. Justru kalau menurut saya tugas kita adalah mengisi otak kita ini, internal memory ini full dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika keluar juga kebaikan juga gitu. Sehingga jadi aneh kalau kemudian kita Ada ustadz ngomongnya responnya anjay gitu nggak mungkin nih. Oke, Bapak bukan ustadz kayaknya. Ustadz wannabe. Amin. Ya kira begitu. Jadi perspektif itu yang kalau menurut saya mesti dihadirkan. Gimana kita bisa mengisi memori kita dengan kebaikan-kebaikan yang berlimpah sedemikian rupa sehingga kemudian membentuk kebiasaan baik ya. Tapi memang anak-anak zaman sekarang itu, Bang, kalau ya mungkin yang ya di luar sana lah ya, maksudnya di luar circle. Kalau saya sih masih ngeliat anak-anak baik lah ya di sekeliling saya ya. Tapi kalau di luar sana mungkin banyak anak-anak yang sebenarnya karena dia sering main game, ya kan, game itu kan banyak pakai identik dengan kalimat-kalimat tidak spontan atau kalimat spontan gitu kan. Nah, sebenarnya kalimat-kalimat anjay, terus ya bangsat lah, apa segala macam itu banyak banget dikeluarin di game. Nah, di YouTube game itu salah satu konten yang paling tinggi engagementnya karena dia ngerasa sambil main dan lain-lain. Nah, ya susah juga sebenarnya kalau misalkan karena trennya kayak begini gitu loh. Makanya saya termasuk yang saya misalkan mensupport ada 2 teman saya yang katanya lagi pengen bikin channel YouTube tentang game gitu. Jadi gimana dia bikin game-game anak-anak yang ya anak-anak baik lah gitu, anak-anak. Lucu juga tuh jadi konten tuh. Anak-anak rohis main game gitu. Lucu juga tuh. Atau Astagfirullahaladzim. makanya saya termasuk yang pernah bilang gitu, kayak misalkan di salah satu masjid gitu, saya bilang ini ada tempat remaja masjid bagus. Saya bilang diganti kaca aja, taruh PS biar rame gitu, orang main di situ. Minimal mainnya kelihatan, azan berhenti gitu kan. Terus yang dimainin juga pasti kan jadi bener kalau di masjid dibanding dia main di tempat mana, di kamarnya sendiri atau di tempat yang lain. Jadi memang ini budaya sih kalau menurut saya. Jadi sekali lagi PR besar kita gimana kita bisa membangun budaya yang positif. Gitu ya, budaya yang positif, suasana yang positif. Dan kalau bisa kita yang jadi mainstream gitu. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu istilahnya ada istilah tercelup, ya nggak? Kita jangan mau tercelup dengan celupan keburukan. Celupannya celupan Allah aja. Apa itu bahasa Arabnya? Nggak tahu. Depannya sod. Nggak tahu. Si bapak Allah. Ya, itu celupan Allah. Itu celupan. Ada imam-imam masih dapat lah. Jadi kalau kita mencelup itu celupannya pakai celupan Allah gitu, bukan celupan yang tadi budaya yang buruk segala macamnya. Kalau dicelup ya jadinya baik gitu. Jadi kita harus memainstreamkan, membangun arus kebaikan dalam skala yang masif, entah itu di game, entah di apapun ya, sehingga kreativitas itu mendorong pada kebaikan secara masif. Ini PR kita sih, bahkan bisa jadi industri sebenarnya kalau kita mau serius. Betul. Ya, bismillah lah, mudah-mudahan ada teman-teman yang dengerin ini dan bisa
mengkreasikan ide-ide baru. Betul. Kalau saya di rumah gini Bang, kan kadang tuh anak-anak saya kan identik dengan, maksudnya menemukan kata-kata baru yang lucu, contoh kayak kentut misalkan. Kan anak-anak tuh ngomong kentut ketawa-tawa dia. Lucu kentut, aja. Gitu. Akhirnya saya bilang gini, ayo berkata yang baik atau diam. Saya bilang kayak gitu. Kalau misalkan ini baik, lanjutkan. Kalau ini nggak baik, diam aja. Gitu. Oh iya gitu, rata-rata. Meskipun kadang-kadang dia bisik-bisik kentut, gitu-gitu. Lagi namanya anak-anak ya. Lucu banget gitu Cuma kan. ada anak yang udah gede masih anak-anak aja terus ya. Itu yang di samping kamera tuh, yang berbaju abu-abu. Iya. Jadi penutupnya gitu ya. Fal yakul khairan Aulias. aw liyasmut. Oke, siap. Itu aja. Artinya ada di bawah. Editor. Masukin bahasa Arab ya, tolong editor. Oke, terima kasih Bang Manu atas kesempatannya. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga kawan-kawan semua yang menonton bisa jaga kesehatan. Dan juga berkata yang baik atau diam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.